Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Nol Rupiah Channel. Kali ini kita mau bagiin resep kreasi donat kentang crispy dari Nol Rupiah Channel. Ayo dukung kami dengan cara tonton video ini sampai akhir ya. Dan jangan lupa like, comment, share, juga subscribe channel kami. Kita siapkan dulu bahannya. Ada tepung terigu protein sedang, 4 buah kentang, gula pasir, ragi instan, telur, susu bubuk, air, mentega atau margarin, fla susu keju, dan beberapa varian glaze untuk hiasan donat, juga kacang dan panir putih. Nah, resep ini untuk 28 donat ukuran 40 gram. Cara pertama, kita rebus kentangnya terlebih dahulu. Ini nggak usah dikupas, langsung direbus setelah dicuci. Kemudian kita lakukan tes aktif ragi karena ragi yang kita pakai di sini udah pernah dibuka. Nah, cara mengaktifkannya, kita siapkan gelas. Kemudian juga siapkan air kira-kira 200 ml. Lalu masukkan kira-kira 2 sendok makan ragi yang akan kita gunakan di adonan ini. Lalu setelah dimasukkan ragi, kita masukkan gula pasir kira-kira 1 sendok makan aja, dan kemudian diaduk bersama dengan air di dalam gelas sampai kira-kira tercampur dengan rata. Kalau sudah diaduk seperti ini, kita diamkan sampai mengembang. Nah, lalu kita beralih ke cara pembuatan adonan. Masukkan 45-50 sendok makan tepung terigu protein sedang, atau kalau mau pakai ukuran gram, ini kira-kira sekitar 500 gram. Ya, kita pakainya protein sedang ya, karena ini bikin donat kentang. Jadi terigu itu kan ada 3 jenis, ada protein rendah yang kunci biru, kemudian protein sedang, segitiga biru, dan protein tinggi, cakra. Nah, kalau protein tinggi itu biasanya memang digunakan untuk adonan pizza, adonan donat, protein sedang untuk kue bolu, dan protein rendah itu untuk aneka gorengan. Nah, di sini karena kita bikin donat kentang, jadi pakainya yang protein sedang. Nah, ini ukurannya 500 gram ya teman-teman. Kalau udah, tambahkan 2 sendok makan susu bubuk sambil diaduk biar tercampur. Kemudian masukkan 5 sendok makan gula pasir. Kalau teman-teman suka boleh pakai yang gula halus, tapi kalau pengen yang simpel aja gula pasir juga nggak apa-apa. Kemudian masukkan larutan ragi yang ternyata sudah aktif dan mengembang. Ini diaduk sebentar sampai kira-kira tercampur. Kemudian kita haluskan kentang yang sudah direbus. Jadi habis direbus itu kentangnya dikupas terlebih dahulu, terus baru dihaluskan pakai sendok kayu kayak gini. Kalau sudah dihaluskan kayak gini, baru kita haluskan pakai blender. Jadi kentangnya ini kenapa ditumbuk dulu, biar ketika di blender itu gampang untuk halus. Nah, di kentang ini masukkan air kira-kira 50 ml. Nah, di adonan yang tadi sebelum dimasukkan kentang, dimasukkan dulu 2 kuning telur, putihnya nggak usah. Kemudian diaduk merata. Diaduknya itu lebih ke uleni ya, seperti diuleni. Jadi ini kalau udah rata kayak gini, jangan dimasukin kentang dulu, tunggu rata. Kira-kira kalau udah tercampur, kita masukkan kentang yang sudah dihaluskan semuanya sampai tidak tersisa.
Kalau sudah kita uleni adonan ini sampai benar-benar kalis dan tercampur semuanya. Jadi ini memang agak lama untuk nguleni donat supaya hasilnya juga bagus. Kalau udah kita masukkan margarin 1-2 sendok makan. Ini juga tujuannya biar nanti ketika digoreng atau dibalur dengan panir tidak keras. Nah, jadi habis dikasih margarin diuleni terus seperti ini. Teman-teman bisa lihat adonannya sudah mulai lembut. Nih kita banting-banting biar udara di dalam adonannya itu keluar. Ini lebih mudah lagi apabila teman-teman punya alat mixer yang khusus untuk menguleni. Nah, kalau sudah diuleni seperti ini, kita masukkan di dalam wadah, didiamkan dan ditutup dengan serbet selama 20-30 menit. Nah, ini dia hasilnya. Ketika adonan sudah didiamkan selama 30 menit sudah mengembang. Terus ini langsung kita isi dengan isian flan susu keju. Untuk resep flan susu keju atau keju susu, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya ya, yang kita upload kemarin. Nah, cara membentuknya pun seperti biasa, bentuknya bulat. Ini sebenarnya kreasi teman-teman, bisa juga dibuat segitiga, tapi itu kalau nggak ada isinya. Kita ulangi sekali lagi cara mengisi adonan dengan flan atau krim atau keju mozzarella. Kalau ini kita pakainya flan atau krim keju susu, dan bentuknya lebih milih ke yang bundar. Kalau sudah dibentuk bisa didiamkan kembali kurang lebih sekitar 30 menit juga di suhu ruang. Kalau sudah ngembang, teman-teman bisa siapkan 2 putih telur dan juga 1/4 tepung panir. Nah, adonannya masukkan di putih telur dulu, baru dibalur dengan tepung panir hingga habis. Sebenarnya bisa juga nggak pakai putih telur, langsung dibalur di tepung panir terus didiamkan di kulkas, tapi kita lebih nyarankannya yang seperti ini karena pertama untuk menghemat juga putih telurnya, juga biar ada lebih crispy. Nah, kalau sudah dibalur ini bisa digoreng dengan api yang sedang, tidak terlalu panas. Dan ini nggak usah dibolak-balik dulu, dibiarkan sampai warnanya kira-kira coklat baru dibalik. Dan hasilnya seperti ini, donat kentang crispy isi flan atau krim keju susu. Oke, waktunya kita menghias donat kentang. Kita punya 4 varian rasa, ada coklat, tiramisu, taro, dan green tea. Ini caranya ada 2, teman-teman bisa langsung dicelup di tempat gelasnya ini. Tapi kalau teman-teman pengen lebih rata, itu bisa dioleskan. Ini dia hasilnya ketika sudah dihias dengan glass. Jadi ini kita dapat sekitar 28 donat untuk ukuran 40 gram. Nah, setelah dihias pakai gelas seperti ini, kalau teman-teman punya kacang yang sudah dicincang, itu bisa dijadikan hiasan di atasnya. Jadinya seperti ini. Dan ini adalah bentuk ketika sudah dimasukkan dalam freezer kurang lebih 1 jam. Nah, kita coba dulu yuk. Jadi ini crispy di luar, lembut di dalam, dan isiannya juga rasanya kenyal banget. Dipadu dengan glaze yang manis, ini rasa tiramisu. Kita coba dulu.
Buat yang nonton ini wajib coba deh untuk bikin di rumah atau bisa pesen buat yang area Pekalongan. Ini dia bahan yang perlu disiapkan dengan modal yang kita cantumkan. Jadi 148.500 itu bisa bikin kira-kira 56 donat atau 2 kali resep ini. Nah, harga ini berbeda-beda. Ini adalah harga yang ada di kota Pekalongan. Dan hasil eksperimen dari kami. Bisa disimak, bisa di screenshot, dan juga bisa jadi ide usaha rumahan Anda. Jadi ini modalnya sebenarnya murah, tapi yang bikin mahal itu di bagian hiasannya atau glazenya. Oke, segitu dulu resep dari kami. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.